orang yang disampaikan hadis kepadanya aw'a lebih paham min sami'in daripada orang yang mendengar langsung. Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban illa annahu qala rahimallah. Didoakan oleh Nabi naddarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan orang. Mencerahkan itu maksudnya ya wajahnya cerah, ya, kehidupannya mulia. Didoakan oleh Nabi, dimuliakan dalam kehidupannya. Siapa yang didoakan itu? Imra'an sami'a minna syai'a, orang yang mendengar dari aku sesuatu, mendengar satu hadis. Faballaghahu kama sami'ahu, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana perkara yang dia mendengarnya. Disampaikan apa ada. Jadi kalau kamu menghafalkan satu hadis, kemudian kamu sampaikan apa adanya, maka kamu dapat doa Nabi naddarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan orang itu. Maka kamu lihat ulama-ulama ahli hadis ini ada keistimewaannya yang khusus gitu. Mereka punya kemuliaan. Semua para ulama itu punya kemuliaan. Bahkan semua orang ahlul iman, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang iman. Orang itu punya iman ini juga mendapatkan kemuliaan di dunia ini, walaupun ilmunya sedikit. Orang yang imannya kokoh, tawakalnya kuat, ta'aluknya kepada Allah kuat, maka mereka ini dapat kemuliaan, kewibawaan seperti para wali-wali Allah. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikasih ilmu. Orang yang punya ilmu itu punya kemuliaan khusus lagi di antara orang-orang yang beriman. Kemudian di antara ahli ilmu itu orang ahli hadis ada kemuliaan khusus lagi. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'ahu. Tapi syaratnya apa? Disampaikan apa adanya, sebagaimana dia mendengarnya. Syaratnya dapat doa ini dua, faballaghahu, ya, disampaikan pada orang lain. Kemudian syarat yang kedua, kama sami'ahu, sebagaimana perkara yang dia dengar, tidak ditambah, tidak dikurangi. Karena apa? Farubba muballighin aw amin sami'. Kadang-kadang orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih paham dari yang mendengar langsung. Jadi kalau kamu menyampaikan urusan agama ini, apalagi hadis Nabi, sampaikan apa adanya. Kadang-kadang ya, yang orang yang disampaikan hadis kepadanya, orang kedua atau orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-1000 itu lebih paham min sami' dari orang yang sebelumnya. Ini terbukti. Kalau kamu melihat sejarah para ulama ini terbukti betul ya. Namanya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala, ini seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i yang terkenal, yang masyhur. Beliau ini banyak meriwayatkan hadis dari Nafi', ya. Tapi Nafi' itu sendiri kekuatan kefahamannya kalah dengan Imam Malik. Imam Malik itu meriwayatkan hadis dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ini hadis yang disampaikan oleh Nafi' kepada Imam Malik ini dikembangkan kefahamannya sampai jadi ilmu fikih yang panjang sekali. Sedangkan Nafi' sendiri tidak punya kemampuan seperti itu. Kemudian hadis dari Imam Malik itu disampaikan kepada muridnya lagi, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ternyata Imam Syafi'i punya kefahaman, walaupun tidak dalam semua bidang, punya kefahaman dalam beberapa hal lebih tinggi dari Imam Malik lagi. Jadi makanya orang itu kalau menyampaikan agama apa adanya, jangan direkayasa. Dalam dakwah pun kamu kalau cerita dakwah ya cerita 6 sifat kita. Kadang-kadang kamu sendiri tidak terkesan, yang mendengarkan lebih terkesan. Oh, kok indah sekali. Asalkan apa adanya. Apalagi para ulama, ya kan? Kalau mendengar 6 sifat ini pertama biasanya sangat terkesan. Karena seolah-olah 6 sifat ini mengumpulkan segala macam permasalahan umat dan penyelesaiannya. Tapi kalau kamu rekayasa, dakwah kamu rekayasa, ya. Kamu ngarang begini, ngarang ini, bicara politik, bicara teroris, bicara apa, gitu. Nanti orang yang dengar itu alah koran diulang lagi di sini. Tadi pagi saya sudah baca itu. Tetapi kalau apa adanya itu justru akan mengesan kepada orang-orang yang mendengarnya. Apalagi hadis sampaikan apa adanya. Panihan. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul Nabbarallahu mri'an, semoga Allah mencerahkan seseorang sami'a minna, yang telah mendengar dari aku hadisan, satu hadis, faballaghahu, maka dia menyampaikannya ghairahu, kepada selainnya. Farubba hamili fikhin, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu fikih ilaman adalah membawa kepada orang, ilaman adalah membawa kepada orang huwa, yang dia itu afqahu, lebih paham, minhu, dari hamil itu sendiri. Kadang-kadang orang itu membawa ilmu fikih, ilmu agama maksudnya, kepada orang yang orang itu jadinya itu lebih paham dari dia, gitu. Lebih paham dari dia. Nah, paham itu maknanya macam-macam. Paham maksudnya kefahaman secara ilmu, bisa juga paham maknanya bisa mengamalkan, bisa juga. Kadang-kadang yang berbicara nggak bisa amal, yang mendengar jadi bisa amal. Farubba hamili fikin, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama, ilaman adalah membawa kepada orang huwa, yang dia itu afqahu, lebih paham, minhu, dari hamil itu sendiri. Warubba hamili fikin, dan kadang-kadang ada orang yang membawa ilmu agama laisa, yang dia itu tidaklah bifaqihin, paham. Jadi dia sendiri tidak paham. Tidak paham di sini maksudnya memang dia betul-betul tidak paham, hanya menghafalkan lafadznya saja. Atau mungkin juga tidak paham di sini, dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Farubba hamili fikin, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama laisa bifaqih, sedangkan dia ini tidaklah orang yang paham. Salasun la yuhillu alaihinna qalbu muslim. Salasun, perkara 3, la yuhillu,
yang tidak menolak. Alaihinna, atas 3 perkara itu, qalbu muslimin, hati orang Islam. 3 perkara yang hati orang Islam mesti menerimanya, tidak menolak. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ghilla itu maksudnya penolakan atau kebencian. Ikhlasul amal yang pertama kali adalah mengikhlaskan amal lillahi, karena Allah. Jadi orang itu kalau betul-betul muslim, maka hatinya mesti akan ada sifat ikhlas. Amal itu semata-mata untuk Allah. Kalau orang itu kenal dengan Allah, pasti amalnya untuk Allah. Kalau orang itu paham bahwa Allah SWT melihat dia, mendengar dia, mengetahui hati dia, maka dia mesti amal karena Allah. Wa munasahatu wulatil amri, dan munasahah, menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang mengurus urusan umat. Dan menginginkan kebaikan untuk wulatul amri, orang-orang yang mengurus urusan umat. Munasahah itu menginginkan kebaikan, itu namanya munasahah. Jadi di kamar ada penanggung jawab kamar, ya enggak? Itu termasuk waliul amri di kamar. Nah, munasahah kepada waliul amri di kamar itu bagaimana? Kamu membantu kerja-kerja dia, ya, supaya kamar itu bisa tertib, ya, memudahkan urusan-urusan dia, pengabsenan dan sebagainya. Ini termasuk munasahatu wulatil amri. Di pondok ini juga ada pengurus, itu wulatul amri di pondok. Maka kita ini harus membantu mereka, jangan malah menyulitkan kerja-kerja mereka, jangan menipu mereka. Itu namanya munasahatu wulatul amri fil ma'had. Di kalangan orang-orang dakwah juga ada begitu, wulatul amri fid dakwah. Maka kita bantu mereka supaya mereka ini mudah di dalam mengurus urusan-urusannya. Begitu juga di dalam negara, pemerintahan, masyarakat muslim. Maka kita ini juga harus munasahah kepada wulatul amri, asalkan mereka ini tidak menyuruh kepada keburukan, tentu saja. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, ya, itu masuk wulatul amri juga. Asalkan tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kita ini harus munasahah, membantu mereka. Karena kita ini dalam masyarakat muslim, supaya kerja-kerja mereka ini bisa mudah. Mafhum ya kawan? Waluzimu jama'atihim, dan menetapi jamaah mereka, jangan menyempal. Waluzimu jama'ah, jama'atul muslimin yang dimaksud di sini adalah golongan orang Islam yang terpimpin, ini memang jamaah ya. Kalau zaman dulu maksudnya ya kekhalifahan itu setelah baginda Nabi alaihissalam, maka orang Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah. Maka jangan kita ini menyempal terus menyendiri, tidak mau ikut khalifah. Setelah khalifah itu maka ada raja-raja, di mana raja-raja ini juga berfungsi untuk menyatukan umat. Asalkan mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan, ya kita ini harus tetap bersatu sehingga umat Islam tidak berpecah belah. Dan sekarang ini di negeri kita ini kepemimpinan yang dasar agama itu ya seperti dakwah begitu itu. Karena kepemimpinan negara ini sekarang tidak berdasarkan agama lagi.
Tapi walaupun itu kepemimpinan negara di negeri kita ini sudah tidak dasar agama lagi, kita ini wajib juga untuk membuat sikap-sikap persatuan. Karena apa? Agama ini menghendaki wujudnya maslahat, ya. Tanpa adanya persatuan, tanpa adanya bantu-membantu satu sama lain, tentu akan terjadi fitnah-fitnah yang akibatnya tambah menyulitkan kita dalam mengamalkan agama. Maksudnya, ya, kawan? Nah, apalagi pimpinan-pimpinan yang sifatnya memimpin kita karena agama, di para masyayikh dakwah dan sebagainya, kiai-kiai yang ngurus pondoknya. Ini kita ini jangan sampai memecah belah mereka. Maksudnya, kawan? Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, sesungguhnya doa mereka jamaatul muslimin tuhitu min waraihim, meliputi dari belakang mereka. Jadi meliputi dari belakang mereka itu maksudnya doa-doanya orang Islam itu selagi kita ini masih dalam persatuan, maka akan meliputi dari semua arah, maksudnya begitu. Fa inna da'watum, sesungguhnya doa mereka tuhitu, meliputi waraihim, dari belakang mereka, dari belakang, depan, tengah, kanan, kiri. Waraihim itu maksudnya begitu. Mulai dari belakang sampai ke depan, semua kena doanya semua. Jadi orang itu selagi dalam jamaah, ya kan? Selagi dalam persatuan, maka doanya orang Islam termasuk para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, semua mencurah kepadanya. Tapi kalau orang itu dalam perpecahan, maka doa-doa orang-orang Islam itu tidak tercurah kepada mereka. Maksudnya, kawan? Maka orang yang suka memecah belah nggak pernah berhasil. Orang yang sifatnya itu ingin memecah belah itu nggak pernah berhasil. Kamu lihat nih, dalam bidang apa saja perjuangan umat Islam ini, yang orang yang mau menyempal dalam dakwah, orang nyempal nggak mau istimai, ya kan? Diatur sulit, ngengkel sana, bikin acara sendiri, nanti kan nggak berhasil dalam perjuangannya. Wa man kanat, dan barang siapa ada ad-dunya niyatahu adalah tujuannya, farraqallah, maka akan memecah belah, Allah akan memecah belah alaihi, atasnya, amrohu, urusannya. Jadi barang siapa yang niatnya itu ada dunia, maka Allah akan memecah belah urusannya. Jadi urusannya disemrawut. Wa ja'ala faqrahu, dan Allah menjadikan kefakirannya baina ainihi, antara kedua matanya. Jadi walaupun uangnya itu bertriliun-triliun, perasaannya masih miskin aja, karena Allah meletakkan kefakirannya di depan matanya. Jadi orang dikasih kacamata hitam gitu, atau kacamata kuning, walaupun semua hijau semua, ya tampak kuning aja. Nah, begitu juga kalau orang itu kefakirannya diletakkan di depan matanya, walaupun hartanya seluruh dunia pun perasaannya kurang aja. Walam ya'tihi, dan tidak akan datang kepadanya minad dunya, dari dunia, illa ma kutiba lahu, kecuali perkara yang telah ditakdirkan lahu untuknya. Walaupun orang tujuannya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Jadi rugi belaka. Orang itu kalau niatnya di dunia, farraqallahu alaihi amrohu, maka semrawut urusannya, Allah semrawutkan urusannya, Allah jadikan fakirnya di depan matanya, kemudian tidak datang kepadanya dunia kecuali perkara yang telah ditentukan untuknya. Waman al-akhiratu niat, waman kanat, ada kanatnya ini. Dan barang siapa ada al-akhiratu, akhirat, niyatahu adalah tujuannya,
jama Allah amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Jadi urusannya jadi kumpul, maksudnya orang itu nggak semrawut, urusannya itu enak gitu. Apa dalam kehidupan itu kok semua enak gitu, bukan semrawut. Urusan ini, urusan itu, ini nggak cocok, itu nggak anu, ini jadi, itu jebol, ini apa tidak karu-karuan. Ya seperti kehidupan umat Islam sekarang ini. Ya, ekonomi maju, keamanan tidak terjaga, nanti keamanan dijaga, ekonominya ambrol, ini ada masalah ini lagi, wah nggak karu-karuan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Walaupun nggak punya duit, perasaannya sudah cukup aja, tenang aja. Allah jadikan kekayaannya dalam hati. Wa atat dunya, dan datang kepada dia dunia wa ya raghimah, sedangkan dunia itu merendahkan diri. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi dunia akan datang kepada orang yang tujuannya akhirat itu dalam keadaan raghimah. Ragham itu asalnya tanah, apa debu. Raghimah maknanya terkena debu, maksudnya dunia itu dalam keadaan hina datang kepadanya. Tapi kalau orang itu tujuannya dunia, nah, sebaliknya dia yang hina, dunianya yang mulia. Tapi kalau orang tujuannya akhirat, dunianya hina, dia yang mulia. Dia duduk, uang datang sendiri. Enggak usah Pak, enggak usah. Malah dipaksa-paksa dimasukkan di sakunya. Seperti kiai-kiai itu. Minta tiap dunia wahya rahimah, enggak usah. Oh, enggak lah, ini kita masukkan. Tapi kalau orang tujuannya dunia, nah, malah nyolong duitnya orang, dipotong tangannya. Atau dia mencari dunia dengan kehinaan. Allahumma salli salatan kamilah